Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, hari Jumat 20 Agustus 2021, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan renungan harian kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus anaknya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan di dalam renungan hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 117 ayat 1. Tetapi saya akan membaca sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengan membaca Mazmur ini tadi, kita sudah diarahkan oleh Mazmur ini bahwa Tuhan yang kita kenal, Allah yang kita sembah itu bukanlah hanya Allah dari satu bangsa, bukanlah Allah hanya dari satu agama, satu suku bangsa tertentu, tetapi Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa atas ciptaannya, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi Allah yang kita kenal itu bukanlah Allah yang terbatas teritorialnya. Bukan juga Allah yang temporer, yang datang kapan dia suka lalu tidak datang lagi. Tetapi Allah yang kita kenal itu universal, dan dia selalu setia dan selalu ada bersama-sama dengan ciptaannya. Dia bahkan memelihara ciptaannya, dia bahkan mau menolong seluruh apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah kita. Jadi Allah yang kita kenal itu, yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa penuh atas seluruh dunia, atas seluruh ciptaannya, tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, ras, agama, peradaban, atau apapun itu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di kita Kejadian, kita bisa melihat bagaimana Allah itu menjadikan manusia itu beragam. Dengan peristiwa pendirian Menara Babel, saat itulah Tuhan telah menjadikan manusia itu menjadi beragam. Bahasanya beragam, budayanya juga nanti akan beragam, dan pola pikir setiap orang nanti akan beragam. Karena Allah lah yang sengaja menjadikan manusia itu beragam. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah lah yang mengkehendaki manusia itu beragam. Suku bangsa itu berbeda-beda. Ada perbedaan ras, ada perbedaan agama, dan ada perbedaan-perbedaan yang lain yang dimiliki oleh manusia. Jadi Mazmur ini adalah panggilan kepada setiap bangsa yang ada di tengah-tengah dunia ini untuk datang menyembah dan memegahkan Allah. Bila kita melihat di perjanjian lama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika Allah mengutus yang namanya Yunus, hambanya itu, ke kota Ninive. Padahal Ninive itu adalah sebuah kota yang tidak mengenal siapa itu Allah. Tetapi Allah, karena dia adalah Allah yang berkuasa secara universal, dia tidak ingin orang-orang Ninive itu dihukum dan mereka mati sia-sia. Maka Tuhan mengutus Yunus, dan Allah punya kuasa atas orang-orang yang sama sekali orang-orang Ninive itu belum mengenal Allah. Atau ketika kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membaca di Yesaya 42, di sana sangat jelas dikatakan bahwa Allah mengutus seorang hambanya yang akan membawa hukumnya, keadilannya ke pulau-pulau dan ke bangsa-bangsa. Dan tidak hanya kepada satu bangsa, tetapi ke banyak bangsa.
Itu yang jelaskan dalam di Yesaya 42. Atau kalau kita berbicara tentang Allah yang menjadikan Raja Quraisy, yang notabene Raja Quraisy adalah bukan orang yang mengenal Tuhan, yang menyembah Allah, tetapi Allah menganggapnya sebagai hambanya. Seorang Mesias yang akan membawa orang Israel keluar dari perbudakan Babel pada waktu itu. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika Yesus disalibkan dan mati, keselamatan yang dibawa oleh Yesus bukanlah hanya keselamatan kepada satu suku bangsa, kepada satu agama, atau kepada satu ras. Tetapi keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan yang universal. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Bukan hanya datang kepada satu suku bangsa lalu menyelamatkannya, bukan. Tetapi datang ke tengah-tengah dunia ini lalu menyelamatkan. Dia mati, bangkit, dan memberi keselamatan adalah untuk dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Tuhan Yesus juga ketika hendak naik ke surga menyuruh orang-orang yang datang menghantarkannya supaya memberitakan yang namanya kabar baik itu, berita Injil itu, bukan juga kepada hanya satu suku bangsa, tetapi Injil harus dibawa kepada bangsa-bangsa. Pengajaran harus dibawa kepada bangsa-bangsa. Kristus harus diperkenalkan dan setiap bangsa-bangsa harus dijadikan menjadi murid-murid dari Tuhan Yesus. Jadi sangat menarik Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari apa yang dikatakan oleh Mazmur 117 ini. Apalagi ketika kita membaca di ayat 2-nya, Mazmur 117 ayat 2, di situ dibuat, mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus memegahkan Tuhan? Yang pertama, alasannya adalah karena kasih-Nya yang hebat atas kita. Kasih-Nya yang sungguh luar biasa atas kita, atas bangsa-bangsa. Kita lihat contohnya bangsa kita, bangsa Indonesia, yang baru saja beberapa hari yang kemarin merayakan kemerdekaan. Itu adalah karena kasih dan karunia dari Tuhan Allah kita. Kita juga bisa melihat bagaimana Allah memelihara bangsa kita dari sejarah bangsa kita ini berdiri. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi, ada yang begitu banyak peristiwa-peristiwa penting yang mengancam kesatuan bangsa kita ini. Tetapi Tuhan masih memberkati sehingga bangsa kita masih eksis hingga saat ini. Atau kita bisa melihat di peristiwa COVID-19 sekarang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, apakah percaya bahwa Tuhan hadir dan memelihara bangsa kita hingga saat ini? Dalam peristiwa COVID-19 ini, saya sendiri sangat percaya bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhanlah yang memelihara bangsa kita, orang-orang tengah-tengah bangsa kita, baik kita juga, sehingga kita bisa eksis hari ini, bisa melewati segala peristiwa ini, dan kita masih punya harapan yang jauh ke depan bahwa kita akan lepas dari COVID-19 ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sesungguhnya kasih Allah itu sungguh hebat atas bangsa-bangsa, atas seluruh dunia, atas setiap orang, baik pribadi lepas pribadi, atas keluarga kita, atas siapapun. Sehingga itu alasan kita yang pertama untuk datang memuliakan Allah dan memegahkan namanya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dijelaskan di Mazmur 117 ayat 2 ini bahwa kesetiaan Allah itu kekal, tidak temporer, tidak dibatasi oleh waktu. Kalau kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ada begitu banyak orang yang menyembah ilah-ilah, padahal ilah-ilah yang mereka kenal itu secara teritorial, kekuasaannya terbatas. Kehadirannya juga temporer. Dia hanya datang atau dia hanya memberkati ketika orang datang kepadanya, lalu ketika orang pergi daripadanya, dia tidak akan memberkati. Atau ketika orang datang memohon, maka dia akan memberikan berkatnya, dan ketika tidak datang, dia tidak akan memberikan berkatnya. Ketika ada orang yang bersalah,
dia tidak akan mau ikut campur dalam persoalan itu. Ketika ada orang yang menderita, yang sengsara, ilah-ilah itu tidak akan pernah mau tahu apa yang dialami oleh orang itu, kalau bukan orang tersebut yang datang untuk memohon kepadanya. Namun Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya. Walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, walaupun manusia mencoba untuk lari dan tidak mengenal Allah, walaupun manusia mencoba untuk tidak menyembah Allah, tetapi berkat Allah masih kita rasakan. Walaupun manusia berdosa, Allah masih mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita. Dan bahkan Allah masih memelihara kehidupan ciptaannya, kehidupan manusia, kehidupan kita hingga sekarang ini, sehingga kita bisa berbahagia melewati hari-hari yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Jadi ilah-ilah yang di sana adalah ilah-ilah yang pasif, yang hanya merespon ketika kita datang menghampiri dia. Tetapi Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang pasif, tetapi dia Allah yang proaktif. Mau kita berdosa, mau kita melakukan yang tidak benar, Allah selalu bekerja dan berkarya untuk memulihkan kita, agar kita menyesali perbuatan kita itu dan kembali kepada Allah, supaya kita tidak binasa oleh kematian. Atau ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita sengsara, Allah juga berkarya di sana untuk memulihkan kehidupan kita tanpa kita datang menghampiri Allah. Berkatnya sudah lebih dahulu menghampiri kita. Itulah luar biasanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Allah yang kita kenal itu, dia Allah yang setia, yang selalu proaktif, yang selalu terlibat dalam kehidupan kita, yang selalu ada senantiasa di tengah-tengah kehidupan kita. Itu alasan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk datang dan memuliakan Allah. Itu juga alasan dari setiap bangsa seharusnya untuk datang dan memuliakan nama Tuhan. Jadi perlu kita ingat bahwa kasih setia Allah itu bukanlah kasih yang temporer, tetapi kasih setia Allah itu akan tetap untuk selama-lamanya kepada kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, datanglah kepada Tuhan, sembahlah Dia, pujilah Dia, dan megahkanlah Allah kita. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang memberkati umat-Mu ya Tuhan, bangsa-Mu, atau seluruh ciptaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa setia kepada kami. Dan janganlah ya Tuhan membalaskan segala kesalahan atas kami ya Tuhan. Tetapi kasih setiamu lah ya Tuhan yang Engkau tunjukkan kepada kami, agar kami ya Tuhan beroleh pengampunan, beroleh kasih setia yang daripada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, berkati anak-anak jemaat-Mu, berkati juga pelayanan di tengah-tengah gereja, demikian juga dengan jemaat-Mu yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan menderita akibat penyakit, atau akibat dari tekanan COVID-19 sekarang ini juga. Kami juga berdoa untuk pelayanan tengah-tengah gereja-Mu, Tuhanlah yang memberkati. Demikian juga ya Tuhan para pemerintah kami, Tuhanlah yang membantu dan menguatkan mereka, memberkati mereka, agar kiranya pemerintah kami ya Tuhan tetap bisa melaksanakan kegiatan mereka di dalam pelayanan di tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.